Setelah Lupeng dan Alina merasa ngakak, menemukan sosok yang mendalikan Raja Panah ternyata secara mengejutkan merupakan seekor kapibara. Raja Panah Kapibara pun kemudian memberitahukan pada Lupeng tentang kondisinya yang baru saja terbangun. Kali ini mengalami pengurangan kekuatan, dengan tubuhnya yang abadi bahkan mengalami pengurangan kekuatan sampai 20%. Saat Lupeng pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkannya, sebab ia kali ini akan membantunya untuk dengan cepat memulihkan kekuatan penuhnya seperti sedia kala. Sebelum kemudian ia pun mulai membalik tangannya dan segera sebuah jam kuno muncul di udara mendarat di hamparan pasir di depannya. Yang ternyata itu merupakan sebuah harta karun sejati, sehingga membuatnya pun menyuruh Raja Panah Kapibara untuk mencobanya, mengingat ia sudah menyingkirkan jejak roh di atasnya sebelumnya, memungkinkannya kali ini tak memiliki sedikit pun jejak seorang master. Ya, meskipun dalam rencananya ia ingin membantu gurunya Kaisar Kerajaan guna melihat apakah itu sangat cocok untuknya ketika nantinya kembali ke kota kekacauan utama, tapi ia merasa yang terbaik kali ini adalah memberikan benda itu kepada Raja Panah Kapibara terlebih dahulu, sebab jam kuno ini nyatanya cocok untuk seorang pejuang yang mahir dalam hukum antariksa dan ruang angkasa, memungkinkan itu akan sangat berguna baginya. Saat Raja Panah Kapibara pun menunjukkan kepatuhannya, dengan ia secara bersemangat mulai menggosok jam kuno dan meninggalkan jejak jiwanya, sehingga ketika jam kuno itu memasuki tubuhnya, fenomena aneh pun mulai dialami tubuhnya, dengan bayangan jam samar tiba-tiba muncul dan bersembunyi di permukaan kulitnya. Namun ketika fenomena aneh jam kuno ini terjadi di tubuhnya, Raja Panah Kapibara pun menunjukkan rasa tak berdayanya dengan memberitahukan pada Lupeng tentang jam kuno itu sepertinya tak cocok untuknya, sebab penggunaan jam kuno ini haruslah dipicu oleh seorang yang mahir dalam hukum ruang angkasa dan api. Berbanding terbalik dengan dirinya yang hanya mengandalkan hukum dasar untuk menjadi abadi, yang meskipun ia memiliki beberapa pemahaman tentang hukum ruang angkasa dan api itu nyatanya tak terlalu banyak, tapi demikian dirinya merasa masih ada harapan untuk menggunakannya. Dengan itu memiliki presentasi kecil yang meskipun setelah menggunakannya akan mengakibatkannya mencapai kematian, nyatanya tubuhnya telah menjadi bagian dari hukum dasar dan sulit untuk memahami orang lain. Saat Lupeng pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy, sebab ia akan membiarkannya menggunakannya dalam jangka waktu lama untuk menguasainya, sehingga membuatnya pun menyuruhnya untuk dengan cepat memahami lebih banyak tentang hukum ruang angkasa api di jam kuno, serta dengan cepat untuk mendapatkan kembali kekuatannya, mengingat dirinya sangat membutuhkan bantuannya dalam menjelajahi daerah berbahaya di wilayah alam semesta. Dan singkat cerita, beberapa bulan berlalu selama pemulihan kondisi tubuhnya menggunakan jam kuno, Raja Panah Kapibara pun akhirnya mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, serta kondisinya kembali dalam keadaan sedia kala. Sebelum kemudian ia pun mendatangi ruangan Lupeng dan secara penisirin menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa berniat pergi ke wilayah Menara Bintang. Saat Lupeng pun memberitahukan bahwa itu dilakukannya atas dasar dirinya yang sudah mencapai maksimal kuota poin kontribusinya, memungkinkannya tak akan menyia-nyiakan kesempatan sudah datang jauh-jauh ke sini untuk menemukan berbagai macam harta karun lain bahkan di tempat berbahaya sekalipun. Mengingat dalam hal tingkat bahaya, benua Yanji nyatanya berada jauh di bawah Menara Bintang, menyebabkan Raja Panah Kapibara pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan memberitahukan sedikit informasi pada Lupeng tentang wilayah Menara Bintang yang dipenuhi ratusan ribu kaisar ada di sana. Tapi demikian itu tampaknya tak terlalu banyak seperti halnya aliansi Hongnya, sebab aliansi Hong serta ras manusia adalah dua hal yang berbeda, dan siapapun yang bergabung dengan aliansi Hong berdasarkan dari ras yang benar-benar bersekutu dengan ras manusia. Setiap pertempuran atau perang sepenuhnya dikendalikan dalam kepemimpinan manusia, dan dengan triliunan ras di alam semesta, banyak ras yang tak memiliki hubungan dengan aliansi Hong akan bercampur juga dengan manusia untuk dikirim ke tempat itu. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa perang dari empat ras puncak sebenarnya merupakan perang ras yang tak terhitung jumlahnya, dan alasan lain tentang Menara Bintang adalah bahwa tempat itu merupakan tempat yang sangat istimewa, dengan itu lebih berbahaya daripada yang lain sehingga dipastikan menarik lebih banyak prajurit. Adapun keistimewaannya, Raja Panah Kapibara pun menyuruh Lupeng untuk segera memeriksanya, mengingat itu akan membuatnya mengetahui sendiri tentang tempat itu dengan mudah. Saat Lupeng pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya, sebelum kemudian ia mulai memunculkan proyeksi virtual dari lengannya. Ia segera muncul di udara dan mulai mencari informasi di jaringan alam semesta virtual tentang wilayah Menara Bintang. Ia langsung muncul di dalam proyeksi, menemukan menara megah berlantai 9 berbentuk persegi, tampak seperti mirip sejumlah menara yang ada di bumi.
Dengan itu dikelilingi pusaran air nebula yang tak terhitung jumlahnya, dan itu telah ada di sini triliunan tahun yang lalu ketika pertempuran hebat terjadi, serta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah menyerap jumlah energi yang tak terbatas dari alam semesta, sampai-sampai membentuk 9 nebula pusaran air di sekitarnya, tampak seperti pusaran air yang sangat mengerikan. Setelah Luo Peng melihat 9 nebula pusaran air di layar proyeksi, ia juga menemukan bahkan di pusaran air nebula yang terdekat dengan menara nyatanya adalah yang paling terkuat, diikuti pusaran air keempat yang bakal seorang kaisar sekalipun hampir tak bisa menahan gelombangnya ketika memasukinya, dan bahkan di pusaran ketujuh itu bahkan bisa membuat seorang kesatria akan moka secara mudah pada saat memasukinya. Terlebih lagi menara lantai 9 bintang kuno ini benar-benar memiliki warna hitam dan materialnya sama sekali tak diketahui. Dengan itu tak dapat dirusak selama pertempuran dahsyat di masa lalu. Ya bahkan para penguasa alam semesta yang OP sekalipun juga sama sekali tak dapat merusaknya. Dikarenakan ada sejumlah bintang tertutup di dalam menara, dan setiap bintang yang disegel kira-kira seukuran bintang normal pada umumnya, dengan setelah menyatu, itu pun dapat digunakan untuk menyegel para prajurit setelah dikalahkan, dan langsung disegel di dalam sejumlah menara bintang ini, memungkinkan para prajurit itu tak akan pernah bisa keluar lagi. Bahkan itu menghasilkan sejumlah bintang tertutup yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan air hujan, yang meskipun mereka adalah harta yang sebenarnya, mereka nyatanya adalah penghalang umum yang menggagalkan para kesatria ketika mencoba masuk ke dalam menara. Oleh sebab itu setelah mengetahui sejumlah informasi ini dari proyeksi, Luo Peng Buson tak terkejut terheran-heran. Dengan ia tak menyangka bahkan para kesatria akan mati karena pusaran air nebula di menara bintang, dan ada juga harta karun tingkat kesatria yang tak terhitung jumlahnya ada di dalamnya, memungkinkan peluangnya untuk memasukinya terkesan sangat kecil. Tapi di sini Raja Panah Kapibara pun menyuruh Luo Peng untuk tak mengkhawatirkannya, sebab ia pernah mendengar informasi julid bahwa penguasa semesta yang kuat dapat dengan aman memasuki pusaran air 9 nebula. Adapun bintang-bintang yang disegel, mereka menunjukkan banyak dari mereka di dalam, dan ia telah menjelajahi menara bintang selama bertahun-tahun juga serta telah melihat ratusan dari mereka. Tapi sayangnya dirinya sama sekali tak bisa mendapatkannya, terkecuali mereka terputus sendiri dikarenakan jika tidak, tak ada cara untuk mendapatkannya. Yang bahkan dia juga pernah mendengar para makhluk mutlak dari Paras Puncak mengalami pertempuran besar ketika mereka pertama kali menemukan wilayah menara bintang. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka ada peristiwa membarbarkan itu di masa lalu, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya mengenai gerangan macam apakah sebenarnya pertempuran besar itu. Sang Raja Panah Kapibara pun memberitahukan bahwa ketika makhluk mutlak dari Paras Puncak melakukan buah kuantum di masa lalu, mereka menyembunyikan tempat pertempuran saat itu dengan memilih medan perang yang jauh untuk mulai melakukan pertempuran, dan ketika mereka menemukan menara bintang, para kesatria yang bertanggung jawab atas pertempurannya menemukan betapa mengerikannya pusaran air 9 nebula, serta menemukan bahwa serangan mereka tak berpengaruh sedikit pun pada menara, sehingga mereka segera menganggapnya sebagai harta karun dan menyebut Tuhan Semesta sebagai ras mereka. Oleh karenanya inilah menjadi awal konflik menara bintang dengan Paras Puncak melakukan pertempuran besar, sampai-sampai mengakibatkan para kesatria yang tak terhitung jumlahnya berguguran, dan siapapun yang menang maupun yang kalah dalam pertempuran itu sama sekali tak diketahuinya, serta ia hanya tahu bahwa bahkan penguasa alam semesta yang OP tak bisa berbuat apa-apa tentang menara bintang ini, sehingga membuat mereka hanya bisa meninggalkannya di sini selama bertahun-tahun lamanya. Terlebih lagi Raja Panah Kapibara pun juga memberitahukan tentang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta itu. Semuanya memiliki pepatah yang menyebutkan bahwa itu adalah harta yang bahkan para penguasa alam semesta akan menjadi gila. Dan bagaimanapun juga, bahkan dalam triliunan tahun dalam hal itu di wilayah ruang angkasa, nyatanya tak ada yang bisa dengan paksa mengambilnya, sehingga inilah mengapa ia menjadi sangat terkenal. Ia bahkan keparas juga tak bisa berkutik untuk mengambilnya. Memungkinkan ini telah membuat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyimpulkan bahwa mengandalkan kekuatan kasar saja tampaknya tak berguna, dikarenakan untuk memasuki menara bintang haruslah menunggu seorang master yang sangat cocok, atau jika tidak, itu nyatanya tak ada yang cukup layak untuk menjadikannya sebagai tuannya. Bahkan ada desas-desus informasi julid yang mengatakan bahwa setiap prajurit berharap mereka mungkin adalah pemilik beruntung dari menara bintang, dan karena prajurit yang tak terhitung jumlahnya memiliki harapan ini,
Maka inilah yang mendasari mengapa ada banyak kaisar di sekitar menara bintang, dikarenakan menara bintang sesekali akan mematahkan salah satu bintang yang tersegel. Dengan setiap bintang yang disegel adalah harta sejati yang mampu menyegel musuh dan cukup untuk membuat para kaisar tergila-gila olehnya. Ditambah lagi bahkan para penguasa alam semesta tak dapat menghancurkan daerah itu. Tentu saja ini menjadikannya sebagai medan pertempuran puncak. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun yang merasa tak sabar untuk mendatangi wilayah menara bintang itu, segera mengajak Raja Panah Kapibara untuk segera OTW pergi ke sana. Dengan setelah OTW pergi, kelompok Luo Peng pun melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap dengan kapal planet Yunmo-nya selama beberapa hari. Sampai pada akhirnya mereka pun mencapai titik di mana perjalanan terdekat ke wilayah menara bintang saat gelombang energi muncul di ruang angkasa dan sebuah kapal merah darah segitiga mengerikan muncul di dalam ruang kontrol kapal, serta ia telah menempatkan Raja Panah Kapibara di cincin dunianya. Sebab dalam hal kekuatan pertempuran, Luo Peng merasa dirinya tak terlalu lemah serta cukup kuat untuk menjelajahi menara bintang, dan jika ia menghadapi bahaya, barulah saat itu dirinya akan membiarkan Raja Panah Kapibara menunjukkan batang hidungnya. Mengingat dia tahu mengungkap kartu trupnya terlalu dini bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Namun ketika sampai di sekitar wilayah menara bintang, Babata pun menunjukkan rasa kagumnya, sebab di dalam layar monitor kapal, ia bisa melihat kemegahan menara bintang yang dipenuhi sejumlah kilau cahaya mewah, dan menara ini jauh lebih besar daripada yang ada di benua Yanji. Dengan itu memperlihatkan pusaran air nebula yang berkilau berputar di sekitar menara. Luo Peng pun yang melihatnya juga menunjukkan hal yang sama. Dengan tak menyangka menara ini terlihat sangat luar binasa megah seperti yang disebutkan Raja Panah Kapibara. Namun ketika Luo Peng masih menunjukkan rasa kagumnya, ia pun tiba-tiba merasakan panggilan yang kuat langsung menghampirinya tanpa berasal dari menara bintang. Dengan panggilan itu melebihi seorang prajurit tingkat atas yang mengakibatkannya merasakan ketremoran hebat di tubuhnya, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang dirinya, yang apakah bisa mendapatkan menara bintang itu dan apakah juga dirinya bisa menjadi pemiliknya.